Iya. Saya lihat pemberitaan pantau beberapa minggu ini, ini kita ini betul-betul disorot oleh media-media asing, Iya. media internasional. Iya. Keuntungan buat badan promosi. Nah, ikut dompleng nggak nih? Ya, ya makasih aja udah dibantuin ya kan? Ya. Jika kita bisa dihadirkan di dunia itu, Ya. metaverse, di situ ada potensi digital yang cukup tinggi. Iya. Gimana cara masuknya nih Pak? Ya, ya gini ya. Sunatullah ya gimana ya, nggak bisa dibendung ya, gitu ya kan. Okay. Cuman berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang YS di YS Podcast. Kali ini sedang hangat-hangat. Ini bertubi-tubi nih kalau kita berbicara apa yang sedang ada di NTB. Ada MotoGP Mandalika dan serentetan yang ada di sana. Kemudian di Sumbawa, Samota, ada lagi MXGP. Nah, saya bersama seorang sahabat saya yang perlu kita cari tanggung jawabnya nih terhadap suksesnya event-event besar internasional itu. Berat banget. Semua stakeholder lah. Iya. Jangan kau timpakan semuanya pada diriku. Ternyata dia nggak bersedia nih ditimpahkan. Ya, kita bersama Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bang Ari Gatmono. Apa kabar, Bang? Fine, baik. Sehat. Ini kalau saya lihat kegiatannya ini kayaknya mau dipimpong ini, Sumbawa, Mataram. Wow. Ya. Banyak rangkaian event kan yang sedang ada saat ini. Iya, ini kan sebuah upaya, sebuah ikhtiar yang dilakukan sama pemerintah daerah ya untuk bagaimana kemudian bisa menghadirkan kualitas event yang betul-betul premium, gitu, bahkan kelas internasional, begitu kan, dimulai dari WSBK, kemudian MotoGP, terus nanti lagi ada MXGP di Sumbawa 24 sampai 26 Juni, nanti ada lagi GT Car, ATC, terakhir nanti WSBK lagi. Jadi muter aja di Mandalika saja 10 tahun kontraknya. Ya. Dan Bang Yusron itu selama MotoGP aja kemarin tuh perputaran uang durasi 10 hari itu 650 miliar lebih yang berputar. Padahal kita baru belajar event pertama. Padahal baru belajar, ya kan. Dan masih situasi pandemi. Iya. Iya kan? Betul, pembatasan masih orang ya karena harus persyaratan itu, jadi masih ada was-was ya, Bang Arya. Walaupun udah ada kelonggaran ya, tetapi kan bahwa orang masih dengan mindset bahwa pandemi ini masih belum berakhir tuh kan masih ada juga yang kayak gitu kan gitu. Apalagi kalau misalnya nanti pemerintah pusat sudah declare bahwa pandemi ini sudah berganti menjadi endemi, itu kan. Kita terima sebagai flu. Ya, udah deh minum obat flu aja biasa. Ya. Jadi nggak perlu lagi persyaratan vaksin ya sudahlah, kan nanti sudah selesai nih vaksin, kemudian perjalanan udah nggak perlu lagi. Nah, disitulah memang orang kan ini sudah 2 tahun lebih dikungkung nih. Nah, 3, jangan lupa gempa. Puasa cukup lama ternyata ya. Luar biasa. Ya, cukup lama puasa itu sehingga mengakibatkan orang ini terutama yang suka dengan kondisi alam kita di NTB. Ini kan cukup beragam, komplit. Hanya paket salju saja yang tidak bisa kita hadirkan. Bisa kalau kita cukup punya duit kayak di Doha sana tuh. Ada salju di indoor gitu. Nah, ini lah kekuatan kita bukan di situ kok. Jadi beda kan? Beda segmen ya. Beda segmen. Justru kita mencari orang yang kesehariannya salju suruh ke sini. Iya, yang ada di negara mereka kan ada di sini. Iya kan? Betul. Mau nyari persen di mana kalau bukan di Lombok? Mau nyari gandum di mana kalau bukan di Lombok? Ya, kan? Nah, melihat magnet nih, kayaknya sekarang di TV itu kita ngelihat Mandalika, Lombok, Sumbawa, Samota. Saya lihat pemberitaan pantau beberapa minggu ini, ini kita ini betul-betul disorot oleh media-media asing, media internasional. Keuntungan buat badan promosi. Nah, ikut dompleng nggak nih? Ya makasih aja udah dibantuin ya kan. Tugas kita menjadi semakin ringan gitu kan. Bahkan begini, saya meyakini ketika
apa namanya promosi pariwisata ini kemudian bisa Ya. dilakukan dalam lokal genius di masing-masing desa, masyarakat apa namanya pelaku wisata di wilayah desa itu kemudian sudah bisa memahami dan mengelola pola promosi yang baik dan benar. Buat saya, ngapain lagi ada badan promosi sebenarnya? Iya, serius. Betul. Gitu. Jadi keuntungan ini ya, kalau kita berbicara dari segi sebenarnya kan cukup besar biaya ketika kita harus promosi ke luar negeri daerah kita. Harusnya gede. Ya, harusnya besar karena memang kan ya kalau dalam sebuah perusahaan kan kadang-kadang kan orang sampai jor-joran mengalokasikan biaya promosi itu sampai sekian puluh % misalnya seperti itu. Betul. Itu kalau kita berbicara promosi yang benar-benar ya, berarti itu harus sekian persen betul-betul disisihkan karena itu masuk biaya juga. Jadi gini, saya luruskan pernyataan saya tadi ya. Bahwa begini, biaya promosi masih sangat diperlukan karena sekarang ini kan masih ada transaksi konvensional dengan melakukan tabletop, terus pameran apa segala macam yang itu dihadiri secara fisik oleh para pelakunya dan kemudian mereka langsung berinteraksi untuk melakukan transaksi misalnya seperti itu kan. Ya, betul. Nah, di situ masih sangat diperlukan dan kemudian juga ada grup-grup rombongan nih dari Jawa, dari mana apa segala macam yang masih sangat percaya kepada agen-agen travel gitu kan. Yang tentunya mereka juga harus melakukan upaya-upaya promosi. Nah, konteks saya bicara tadi BPPD bisa jadi tidak perlu ada kalau semua stakeholder itu sudah melakukan pola-pola promosi yang tepat ya, sesuai dan kemudian sampai ke desa-desa gitu. Nah, ini yang saya pikir kita mesti dorong dan itu salah satu tugas kita juga. Tugas kita untuk melakukan riset, mendatangkan turis mancanegara, menciptakan citra, dan itu kan bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya badan promosi sebetulnya. Betul, inilah lintas lintas sektoral nih. Dispar itu hanya pada wilayah regulasi saja gitu. Berbagi tugasnya dengan Dispar seperti apa nih bagi ruangnya? Kalau Dispar itu kan pada wilayah satu regulasi, terus kemudian koordinasi antar OPD, kemudian merumuskan konsep-konsep dan terakhir adalah tentunya mereka juga bisa melakukan pembinaan terhadap pelaku-pelaku pariwisata. Pokdarwis lah itu bagian dari Dispar. Bagian dari yang mereka harus memiliki tanggung jawab di dalamnya juga sih gitu. Ini makin menarik nih. Berikutnya ini saya tertarik mengulik desa wisata. Berbicara wisata di NTB, kita juga memiliki potensi cukup besar. Apa yang dicari orang luar, tentu kehidupan yang tidak ditemukan di sana. Di kota metropolis sudah bosan. Nah, dia akan mencari kira-kira kehidupan yang jauh dari hiruk pikuknya. Dia akan mencari desa. Bang Ari, gimana sebetulnya potensi desa wisata kita? Apakah betul-betul bisa mendukung event-event internasional ini? Yang pertama begini ya, semua destinasi harus punya unique selling point, itu satu. Terus kemudian tren pariwisata ke depannya versi UNWTO itu adalah storytelling dan culture. Storytelling dan culture. Ya, storytelling dan culture. Nah, sekarang itu tinggal bedah aja dua itu. Apakah kita juga cukup punya unique selling point? Yes. Punya. Hiu paus itu cuma ada di Sumbawa ya kan, misalnya seperti itu kan. Danau yang air asin yang ada di tengah pulau itu hanya ada di Satonda. Gunung Kars tertinggi di dunia itu hanya ada di Gua Susu yang ada di bawahnya Segara Anak misalnya. Punya banyak banget itu. Unique selling point. Ya, itu satu. Yang juga bisa menjadi storytelling gitu. Storytelling kita, nah ini kita perlu melakukan riset sejarah yang lebih mendalam untuk mendapatkan konklusi sejarah yang bisa disepakati. Iya, ini yang penting. Oleh banyak semua pihak. Betul. Kadang-kadang versi kelompok A sama B beda nih, ya kan? Betul. Ini yang harus disepakati sebagai. Jangan sampai kita kalau bahasa sininya begejuh aja di situ. Jadi bahkan menerapkan standar bahasa Sasak juga kan kadang masih belum bisa kan? Ya, sampai sekarang belum. Terus kemudian terakhir adalah storytelling tadi ya. Yaitu storytelling ya bagaimana kemampuan komunikasi kita untuk menyampaikan hal-hal yang menarik di sini seperti itu. Nah,
untuk itu masing-masing desa wisata harus punya itu gitu kan. Yang terjadi sekarang ini dari kan pemerintah tuh begitu concern ya untuk membangun desa wisata itu sampai ada perdanya nomor 10 tahun 2021 sampai ada SK 99 desa wisata. Saking seriusnya nih Pemda kita ya. Itu ibarat dua mata pisau. Di satu sisi pemerintah ini menunjukkan keseriusannya, tetapi kemudian kadang-kadang dimaknai lain juga gitu. Maksudnya begini, kadang-kadang desa wisata menjadi tren ya. Oleh karena dia menjadi tren, semuanya latah untuk menjadi desa wisata gitu kan. Betul. Punya bikin spot selfie sedikit, desa wisata. Desa wisata. Punya kebun anggur, pohonnya ada 7, desa wisata. Betul. Gitu kan. Nah, terus di mana unique selling point-nya begitu. Nah, jadi harus ada sebuah standarisasi dan apa namanya itu ya, indikator-indikator lah gitu terhadap desa wisata itu. Dan memang kita cukup banyak ya, 99 desa wisata. Ditambah lagi dengan yang ada di kabupaten, totalnya itu 466. Wow. Se-Indonesia itu ada 775. Se-Indonesia? Ya. Versi Asosiasi Desa Wisata. Berarti kita cukup besar. Kita cukup besar. Tapi kan gini, ada desa wisata rintisan, berkembang, maju, mandiri. Kita belum punya yang mandiri di NTB. Belum ada. Yang maju baru 4. Nah, nah untuk yang rintisan berkembang, yang berkembang 68, yang rintisan 27. Jadi berarti PR cukup besar nah, sehingga kita bisa mandiri saja kita belum punya nih. Belum. Nah, untuk menuju itu kira-kira upaya. Nah, ini kaitannya nih Badan Promosi nih. Ada nggak intervensinya di situ, Pak Ketua? Kita melakukan pendampingan. Salah satu tugas kita menurut undang-undang adalah melakukan riset pariwisata yang memiliki output yang nyata untuk bisa diaplikasikan terhadap destinasi itu, ya kan? Nah, untuk itu kita juga sudah melakukan beberapa FGD. FGD kita pernah kita lakukan di DTT Batu, di Lombok Tengah gitu, dengan melibatkan akademisi gitu. Harapannya adalah kita punya standar yang tinggi lah tentang desa wisata. Jangan kemudian desa wisata itu menjadi apa ya, memiliki makna yang kemudian dangkal gitu ya. Intinya di desa itu ada objek wisata, selesai. Enggak itu aja. Jadi makanya jadi memaknai desa wisata. Jadi kan bisa saja desa itu ya kami memiliki ada sebuah walaupun objek itu ya bisa jadi ciptakan spot selfie tadi misalnya gitu kan. Nah kan latah kita itu ya kadang punya ukuran lah ya. Kan nggak cukup itu aja tuh. Nah, betul. Satu punya potensi wisata, terus kemudian kedua itu memiliki infrastruktur kepariwisataan, infrastruktur berupa sarana umum, memiliki pengelolaan yang terstruktur, berdasarkan nilai-nilai kelokalan. Itu aja sebetulnya syarat desa wisata. Di NTB berarti potensi kalau kita berbicara kelokalan ini sangat banyak berarti. Banyak. Tinggal menggali. Nah, ini saya pernah mendengar nih. Karena saya beberapa kali duduk dengan budayawan kita yang ada di NTB. Aduh, berat, saya bukan budayawan. Kita akan mengaitkan, kita akan mencari kaitannya di mana. Begini, Bang Ari, event internasional ya MotoGP, MXGP, ada kadang pandangan beberapa budayawan kita itu seolah-olah itu budaya atau potensi lokal kita itu tidak begitu mendapat tempat yang pas di event-event internasional. Karena beliau-beliau itu yakin bahwa mereka ke sini bukan hanya ingin menonton kuda besi yang weng seperti itu, tapi ada sisi lain. Nah, bagaimana menghadirkan itu? Saya setuju. Sebagai side event. Saya setuju. Gimana nih? Jadi seperti yang kami lakukan ya pada saat MXGP, kami membuat Mandalika Superfest waktu itu. Jadi kita memamerkan bus
apa namanya itu peragaan busana dengan bahan-bahan lokal, dan kemudian kita juga menampilkan tarian-tarian lokal. Ya. Dan saya waktu itu melihat apa namanya turis-turis itu cukup antusias gitu ya, karena buat mereka itu mungkin kan hal yang baru gitu ya. Betul. Sekarang ini kan turis datang itu kan bukan hanya untuk mencari pengalaman baru, pengetahuan baru, bahkan juga kehidupan baru. Kalau mereka nyaman itu mereka bisa berlama-lama. Berapa banyak yang kawin sama orang sini misalnya gitu kan? Fenomenal ya. Kan? Banyak yang viral ini. Ya, sorry Indra Sasak ya. Kan dia jatuh sorry hati. Kang Apip ya. Kang Apip, iya. Ini Kang Apip, Bang Indra, betul. Jadi karena mereka menemukan, kok di sini apa ya? Kayak menemukan rumah kedua berarti ya. Iya, seperti itu. Jadi kalau waktu itu kan ya itu pengetahuan baru, ya udah bisa kita googling, pengalaman baru ya sebetulnya juga dengan keseharian kita berjalan dimanapun kita akan mendapatkan pengalaman baru. Tetapi being part of one of society gitu ya, itu kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang ya, itu sudah menjadi sebuah tren gitu ya, bahwa negara-negara di dunia ini sudah semakin borderless, KTP visanya aja, paspornya aja Inggris. Tinggalnya bisa di Maroko, bisa di mana apa segala macam kan begitu. Apalagi dengan kemajuan teknologi sudah tidak ada batas dengan yang ada saat ini. Oke. Ini berarti kalau kita melihat potensi ini mengawinkan budaya lokal nih dengan potensi event-event, bahkan ada kemungkinan berapa persen sebenarnya NTB ini menuju ke sport tourismnya? Ini menarik sekali pertanyaannya ya. Saya tuh ngebayangin tuh NTB itu menjadi adrenaline sport tourism, center of adrenaline tourism seperti itu. Pertama itu kita punya banyak event di Rinjani yang terkait sama endurance gitu ya, 100K, ultra apa segala macam gitu kan. Nah, kalau berbicara spot-spot yang menguji adrenalin yang lainnya juga banyak juga ya. Mandalika juga begitu, underwater kita juga begitu. Samota. Terus kemudian juga kita punya track downhill itu ada 4 titik kan, Sembalun, Cacing, Tete Batu sama di Pusuk tuh. Dan saya punya teman namanya, dia mantan juara Asia BMX untuk downhill tuh, Eric Doran. Dia bilang Tete Batu itu tracknya itu one of the best secara view gitu. Hanya mungkin butuh beberapa track lagi untuk bisa menjadi bike park, karena nggak cukup satu track aja. Nah sekarang tinggal bagaimana pemerintah menanggapi itu. Terus kita juga punya ini, mungkin Mas Yusron belum tahu, kita punya track BMX kelas internasional. Di mana ini? Pulau Gadung kalah, Banyuwangi kalah. Lebih bagus yang di sini. Di Meninting tuh. Meninting. Wow. Bagus ya. Nggak jauh-jauh juga gitu loh. Miliaran, belasan miliar tuh, mahal. Waduh. Jadi kalau udah menyebut angka tuh kan berarti kan udah bisa ada indikasi seberapa bagus gitu kan. Pasti. Iya, karena kan? Ada harga, pasti kebayang kualitas, pasti kebayang banyak hal yang pasti yang menyenangkan. Jualannya internasional gitu loh. Oke. Jadi di Meninting ini kita punya potensi yang cukup besar. Kita punya juara Asia juga tuh, si Bagus tuh. Oke. Iya. Wah, jadi tadinya saya membayangkan bahwa sport tourism ini hanya sentralnya di Mandalika. Terus di di Rinjani karena kan sering kan event. Oke. Jadi kalau kita bicara merata, Pulau Lombok, Pulau Sumbawa pada akhirnya ini betul-betul akan banyak sekali yang sekarang ditambah lagi sama track motocross, terus beberapa dibuka jalur untuk off-road misalnya, seperti itu. Pokoknya yang macu adrenalin gitu. Jadi sangat pas jika nanti NTB mengembangkan sport tourism selain religinya ya. Sport tourism yang non olimpik tuh ada di sini. Ya.
Jadi cukup menantang nih Iya. bagi badan promosi juga. Iya, iya. Oke. Ya, even kita tetap berharap Johri juara dong gitu ya. Aduh, Iya dong. kemarin kok malah turun itu Kan ya. kelihatan banget kalau Zohri juara, efeknya kan ke sini juga. Wah, berarti memang di situ tempat penggemblengan Iya. yang cukup bagus gitu Iya, kan. iya. Oke, nah, semoga Punya bibit. ya punya bibit yang cukup baik kita Zohri. Semoga ke depan ini bisa lebih bersinar lagi nih. Kok jadi ngomongin Johri sih? Ya kan ada kaitannya kan, Oh, kita ada ya. berbicara sport. Tuh, tadi sampai Nah. benar-benar. Berikutnya ini, Bang Ketua, melihat yang tadi sudah kita bahas, Ah, badan promosi, tantangan ke depannya. Ini kan sudah era digital juga. Artinya benar, promosi digital ini sudah selayaknya juga sudah mulai diterapkan. benar. Badan promosi pariwisata daerah kita, tantangan terbesarnya selain dari dalam diri kita sendiri. Ini kalau kita berbicara luar nih, apa kira-kira Pak Ketua? Ya, kita tentu saja dengan adanya disrupsi teknologi ini kita ya harus bisa menyesuaikan diri gitu kan. Bahwa pola-pola promosi yang konvensional itu apa namanya sudah mulai kita geser, bukan kita geser ya, kita tambah dengan pola-pola promosi yang baru. Ya, oke. Bahwa kita masih butuh pameran foto, pameran kesenian itu masih gitu. Tetapi bahwa ada apa namanya artificial intelligence, ada metaverse, apa segala macam itu juga harus kita adopsi. Yang paling cepat, yang paling dekat kita akan lakukan, kita akan membuat apa namanya QR code yang kemudian nanti ketika orang nembak tuh bisa langsung terkoneksi kepada kita punya web, kita punya media sosial seperti itu gitu. Jadi bisa terindeks setiap orang berada di lokasi tertentu. Oh iya, tadi saya ngomong metaverse ya. Iya. Itu bisa saya nggak tahu ya kedepannya itu jangan-jangan itu nanti bisa menjadi tantangan juga buat dunia pariwisata ya. Kalau saya melihat dengan dia melihat pakai kacamata Mark Zuckerberg itu tiba-tiba aku pengen ke Kuta pakai aja kacamata, tiba-tiba di Kuta. I've been there before. When with this. Saya melihat itu potensi cukup besar. Kenapa? Karena orang sekarang berinvestasi. Kalau kita bicara dunia hayalan, kalau oke lah dulu itu dunia hayalan. Tapi sekarang ini udah itu bukan dunia hayalan itu. Ya dulu. Jadi dulu ketika film-film yang dulu 20 tahun yang lalu kan itu kita masih hayalan. Tapi sekarang orang sudah berinvestasi, beli tanah, beli properti di metaverse gitu. Sesuatu hal yang sangat mungkin jika kita bisa dihadirkan di dunia itu, metaverse, di situ ada potensi digital yang cukup tinggi. Gimana cara masuknya nih Pak? ya gini ya, sunatullah ya, gimana ya, nggak bisa dibendung ya gitu ya kan. Cuman tetap manusia ini bukan robot, bahwa manusia itu adalah sebuah apa namanya ya, sebuah entitas yang di dalamnya memiliki hal-hal yang unlogical gitu, seperti perasaan, empati, ya hal-hal semacam itulah ya. Nah itu kan nggak bisa kita peroleh, soul itu nggak ada di metaverse itu gitu. Ya, saya rasa itu akan muncul. Iya, ada juga yang menganggap, itu akan bisa muncul. Bisa itu. Bahkan diramalkan dengan memakai apa namanya sarung tangan tertentu, terus kemudian dia seolah-olah bisa merangkul pasirnya pantai Kuta misalnya. Iya. It's crazy thing, man. Saya udah bisa masuk di situ. Saya bisa sedikit bisa menerawang bahwa itu sebentar lagi. Dengan orang bisa berinvestasi digital di situ, berarti itu sudah dibuat menjadi kenyataan. Nah, makanya ini pariwisata. Jadi bagaimana caranya agar orang yang memiliki uang digital atau Bitcoin macam-macam lah namanya, kan mereka pakai itu nanti. Iya, memang betul. Pergi liburan dan segala macam, tapi cukup dengan tidur. Baring aja udah nyampe ke Hawaii ya kan. Iya. Dan itu makanya saya melihat ini potensi cukup besar
jika NTB itu bisa masuk di dunia metaverse itu, bahwa di situ menjadi salah satu destinasi kunjungannya orang-orang. Yang bisa mengkapitalisasinya itu bukan destinasi, itu yang bahaya, Mas. Nah, ini dia Ya kan? Yang Iya. bisa mengkapitalisasinya itu Iya. ya yang pemegang platformnya itu, penguasa platformnya itu. Nah, jangan Mari, sampai ayo kita bunuh Zuckerberg aja kalau gitu. jangan sampai orang sudah berkunjung ke sini, kita tidak dapat apa-apa, walaupun secara Iya. digital. Iya. Nah, kan ke depan perlu dikembangkan. Nah, ini cukup menarik kan? Oke, kunjungan wisata ala metaverse. Iya. Tantangan menarik ini nanti Bang Belum Ibnu. pernah dibahas loh ini. Belum. Iya. Saya juga kemarin coba mempelajari ini metaverse, karena ya kebetulan bidang saya ada kaitannya dengan teknologi. Saya cuma penasaran nih, apa sih orang ini hanya pakai kacamata bisa berinvestasi sana sini, membuka lahan, membangun properti kan? Nah, saya melihatnya Enggak sih, bagaimana saya kalau saya udah membayangkan itu Hmm. sejak lama, sejak kita mendengar istilah IoT itu Internet of of Things, things. itu. Ya, Gitu ya. betul. Bahwa segala sesuatu dikendalikan dengan Betul. aplikasi, robot dan sebagainya itu dengan komputerisasi. Gitu. Nah, Saya sudah bisa membayangkan bahwa Terminator itu ah, akan hadir tuh nanti tuh. Arnold Schwarzenegger dalam bentuk yang lain gitu. betul. It will be coming. Oke, jadi ini bisa jadi sebagai sebuah peluang jika kita mampu. Ya, kita mampu. Iya, enggak. Jadi gini kalau menurut saya. Jadi Zuckerberg, you boleh eksplorasi Pantai Kute atau Samota, Satonda, tapi you must pay sebelum you ambil spot itu untuk didigitalisasi. Betul. Hak patennya berapa tahun kira-kira seperti itu. Nah, itu yang Kalau menurut saya sih perlu. begitu. Itu Kalau yang menurut saya perlu. Ya, pemerintah itu hadir di situ, bahwa bolehlah secara fisik tidak, tapi secara digital, karena orang mengeluarkan biaya untuk menjelajah di situ. Jadi nanti itu destinasi itu punya hak paten, Mas, gitu. Itu maksud saya. Ya, jadi kalau orang berkunjung ke situ seolah-olah dia nanti scan barcode. Iya. Oh ya, saya berkunjung ke Mandalika. Iya. Walaupun dia duduk aja gitu. Iya. Jadi kan bisa terindeks kita. Iya. Berapa pengunjung wisata metaverse. Iya. Berapa yang real? Ya, kan bisa. Selamat tinggal dunia penerbangan. Bahaya ini ya. Ngeri Tapi loh. saya sangat percaya, semua itu punya masa. Semua itu ada masanya. Semua teknologi memiliki batasan tertentu. Bolehlah sekarang Iya, tetapi membunuh yang sebelumnya. Tahu nggak? Itu kan terjadi, koran. Iya. Koran, membunuh media sebelumnya, cetak kan? Iya. Ya, tapi kan kalau yang pelakunya tidak bisa segera pindah, mengadopsi yang baru, ya itu yang ketinggalan. Iya. Tapi kalau dia segera lompat, menyesuaikan diri, dia bisa tetap eksis. Ada lagu tuh dulu tuh. Video kill the radio star. Ya. Waktu itu ya, Dulu. menjelang peralihan ke Betul. ada MTV apa segala macam Iya. ya kan, segala macam. Saat TV menjadi primadona. Primadona, Iya. ya kan? Betul. Sekarang TV, nonton TV nggak sekarang? YouTube paling. Lebih banyak YouTube. Lebih Ya, banyak tapi itu, kalau TV saya arahkan ke anak-anak karena memang saya tidak. TV-nya pun smart TV yang isinya ada YouTube-nya. Iya kan? Oke. Betul. Iya. Nah, Karena layarnya betul. aja gede dibutuhin TV itu. Betul. Bukan karena siaran Siarannya, televisinya. kontennya. Iya. Ya, kita sekarang itu udah udah borderless-nya itu kita berbicara konten. Kita udah tidak bisa membedakan TV-nya, tapi dengan konten. Kita butuh konten apa kan? Konten anak-anak, konten orang-orang dewasa, konten kan semuanya dihadirkan di situ. Iya, jadi begitu Mas. Pilihan kita untuk memilih itu menjadi lebih banyak dengan pilihan yang juga sangat variatif begitu kan? Ya. Nah, wisata ini bagaimana sebenarnya melihat ini? Mempromosikan. Kalau saya itu tadi ya, kalau ngomong kepada dalam konteks sport tourism itu nggak bisa tergantikan sama metaverse lah. Oke. Ya kan? Oke, silakan metaverse dengan dunianya dulu lah ya. Jadi sudah tepat nih Bang Jul nih, pengen menjadikan NTB ini sebagai sebuah destinasi di mana para pelaku olahragawan di luar Olimpik itu ya datang ke sini gitu. Mas bisa bayangin MXGP itu gubernur kita ini gila loh. Memang ya itulah Bang Zul.
cuman berapa bulan terus dia bangun sirkuit di sana tanpa APBD. Can you imagine that, gitu kan? Betul. Dan itu harus jadi gitu. Betul. Dengan segala keterbatasan yang ada dia tutup mata, nggak mau tahu gitu ya. Betul. 900 kamar di Sumbawa tuh gimana nanti antisipasinya? Pokoknya harus begini. Directionnya jelas gitu. Dalam perjalanan, Bang Zul bisa. Ya, ya itu membuktikan bahwa dia punya visi. Ya. Itu beyond imagination banget gitu. Kalau aku jadi gubernur, aku nggak akan mikir sejauh itu juga gitu. Itulah yang sering dikatakan dengan intervensi. Ya. Intervensi. Kita udah sadar tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka hadirkan dia. Ini ya memang Bang Zul ya, dengan menghadirkan itu kan pemerintah pusat mau tidak mau harus mendukung. Maka di sini intervensi negara hadir mendukung. Ini memang sangat cerdas, brilian. Siapa coba yang terfikirkan sebelumnya di Sumbawa itu akan dibikin sebuah event berkelas internasional? MXGP loh, itu sekelas MotoGP-nya motor cross kan, seperti itu gitu kan. Betul. Saya rasa belum ada. Bagaimana caranya kemudian MXGP itu bisa membawa dampak pariwisata yang secara tidak langsung. Betul. Ini mengutip katanya Bang Jul ya. Yang ribut tuh nanti bukan pembalapnya, mungkin pacarnya, mungkin istrinya gitu kan, yang posting sosmed lagi selfie. Gue di Moyo cakep banget. Maka itu kita harus jaga supaya bagaimana pelayanan selama MXGP itu berlangsung dengan baik. Betul. Sehingga tidak ada selfie yang it's such a bad place over here, misalnya seperti itu. Jangan. Betul. Itu. Jadi harus dijaga banget. Oke, di Mandalika kemarin kita sudah sukses. Bahkan Mandalika sukses. Ada mendedikasikan kemenangannya untuk warga lokal itu kita. Kan karena keramahan kan. Mas, aku mau klarifikasi soal Mandalika itu. Ada yang bilang soal keluhan soal macet ya. Itu udah kita dengar, di sini pun sudah ada yang hadir. Jadi gini Mas. Itu apa yang terjadi sebenarnya? Kalau di Jawa kita emang tiap hari macet biasa aja. Ya. Terus kemudian juga di sirkuit-sirkuit lain itu kayak di Sepang tuh juga jalan menuju ke sirkuitnya juga jauh. Ketika event itu iya kan? Jauh. Betul. Gitu. Nah, tapi ketika pulang yang teman-teman permasalahkan itu ketika pulang tidak ada. Jadi maksud saya itu ayolah membangun narasi-narasi yang positif gitu loh tentang pariwisata. Jangan dilihat bahwa ada kekurangan ya, mungkin pastilah baru pertama kali lah gitu kan. Belajar ya. Betul. Kalau soal bis apa segala macam, saya pikir itu ya mungkin menjadi bahan evaluasi yang harus dilakukan gitu kan. Ya. Gitu. Betul. Jadi cukup menarik ini saya ngobrol terkait banyak hal terkait pariwisata ini. Jadi kemana-mana ngomongnya. Kemana-mana kita, intinya semuanya berkutat terkait dengan pariwisata kita. Nilai jual, kemudian potensi yang kita miliki, MXGP, Mandalika. Memang kita kalau berbicara dengan orang pariwisata ini memang apa yang bisa kita jual, potensi kita jual gitu. Apa aja deh, yang penting orang udah pada datang ke sini. Itu dia. Kami berbicara metaverse, intinya ada nilai ekonominya ke depan. Kita berbicara objek wisata yang lain, kita harus itu benar-benar harus diseriusin loh. Soalnya pemerintah pusat pun belum saya lihat belum ada menanggapi bagaimana kemudian menyikapi metaverse itu akan bertabrakan langsung dengan dunia pariwisata. Segmen berikutnya kita fokus ke sana, boleh? Boleh. Kita sama-sama pelajari. Saya Siap. coba akan secara teknologi seperti apa sebenarnya intervensi. Borderless negara ini udah nggak ada, dia sendiri maunya ke sana kemari. Boleh ya? Nanti satu sesi kita ingin berbicara pariwisata ala metaverse. Ya? Oke, Bang Hari, ini luar biasa. Ini segmen pertama saya ketemu sama Bang Hari, kita berbicara terkait dengan bagaimana sebetulnya kesiapan kita terkait dengan arah wisata adrenalin. Ternyata kita memiliki banyak sekali banyak banget yang di sini. Mas, satu lagi wisata adrenalin. Itu tuh di bangko-bangko tuh diem-diem tuh ya. Itu kan ombak left-handed dengan rentang
gelombang yang paling panjang tuh di dunia tuh 400 meteran tuh. Ombaknya kadang-kadang bisa sampai 5 meter tuh. Nah, sometimes juara dunia selancar terbanyak itu Kelly Slater itu suka datang ke situ. Wah, dia diam-diam di situ. Iya, tapi nggak turun ke mainlandnya. Oh, iya. Banyak banget. Berarti dari gunung sampai pantai, spot tourism itu. Oke, ternyata potensi kita memiliki, tinggal kita siap nggak? Terutama kan warga mempersiapkan diri dengan cukup baik karena semuanya akan kembali manfaatnya kepada warga kita. Yeah. Jadi nilai ekonomi yang dikatakan daerah kita mendapatkan sekian miliar, tapi itu tidak akan sekonyong-konyong setiba-tiba kita dapatkan tanpa dukungan seluruh stakeholder. Setuju. Sukses terus buat Badan Promosi Pariwisata Daerah. Sukses. PR-nya masih banyak. Siap. Ya, perlu kayaknya kalender of event perlu dirangkai apik lagi sehingga kapanpun orang kesini, benar. Ya, kapanpun orang kesini harus ada yang disajikan. Nah, ini perlu merapatkan barisan Dinas Pariwisata dengan BPBD. Yeah. Oke, demikian sahabat YS Podcast, sudah saya tantang. Segmen berikutnya nanti kita akan berbicara pariwisata ala Mark Zuckerberg. Ya, kita belajar dulu ini. Bagaimana kebijakannya sebetulnya. Iya. Oke, demikian sahabat YS Podcast. Semoga bermanfaat obrolan saya dengan Kang Ari. Kita akan berbicara nanti lebih banyak lagi terkait dengan potensi digital. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.